Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, puji Tuhan, kita semua boleh berjumpa kembali dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, Ibu ucapkan selamat tahun baru, semangat baru, dan harapan baru. Semoga di tahun 2023 ini anak-anak memiliki semangat yang baru untuk belajar lebih giat lagi, ya, supaya kita memperoleh prestasi yang gemilang. Ya, anak-anak, untuk mengawali tahun ini kita akan mengadakan ibadah bersama. Mari kita persiapkan diri kita masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita nyatakan ucapan syukur kita atas segala kebaikannya dengan menyanyikan lagu Anak-anak Puji Nama Tuhan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena sudah memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini kami mau belajar untuk hati-hati dengan kesombongan. Ajarkan kami agar memahami dan mencontohkan teladan yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan yang memberikan perlindungan. Kami juga berdoa untuk kegiatan belajar kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yesus berpesan dalam malam, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilin kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Halo adik-adik semua, senang saya dapat bisa berjumpa dengan adik-adik semua. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami hendak mendengarkan cerita firman-Mu, dan tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami dapat mengerti akan kebenaran sabda-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Allah kami Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian,
minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan merenungkan tentang sebuah tema, yaitu hati-hati dengan kesombongan. Adik-adik, menyambut sesuatu yang baru pada umumnya menyenangkan. Contoh, kalau misalkan kita berlibur ke tempat yang baru, adik-adik habis liburan kan? Nah, seandainya kalau ada adik-adik yang berlibur ke tempat yang belum pernah, misalkan diajak papa mama berlibur ke Bali, berlibur ke gunung, berlibur ke pantai, berlibur ke luar negeri, menyenangkan atau tidak? Tentu menyenangkan. Tempat yang baru menyenangkan. Sesuatu yang baru juga dapat menyenangkan. Apa contohnya? Mendapatkan mainan baru, diberi mainan baru. Sangat menyenangkan. Nah, tetapi apakah sesuatu yang baru selalu menyenangkan? Dapat juga ada yang mencemaskan di balik apa yang baru. Misalkan menyambut tahun yang baru. Kata banyak orang, tahun depan atau tahun ini, tahun 2023 akan menjadi tahun yang resesi, krisis. Itu bisa menakutkan. Atau misalkan juga adik-adik akan memasuki tahun pelajaran yang baru. Nah, bisa juga menggelisahkan. Nanti bisa enggak ya? Nanti pelajarannya makin sulit atau tidak? Bisa membuat kita gelisah ataupun juga takut. Ya adik-adik, sesuatu yang baru dapat menyenangkan, tapi juga dapat menggelisahkan atau menakutkan. Hari ini kita mau belajar dari kisah seorang raja baru, yaitu Raja Salomo. Raja Salomo dikenal sebagai raja yang mendapatkan hikmat dari Tuhan yang luar biasa. Kepintaran, kecerdasan, yang berasal dari Tuhan. Ingat ketika Raja Salomo dalam menangani kasus, ada 2 orang ibu yang kemudian ada satu anaknya yang meninggal dan diminta untuk melihat mana yang asli, betul ibu yang asli atas anaknya dan mana ibu yang bukan yang menukar anaknya. Dari kecerdasan Salomo menangani kasus tersebut, dan akhirnya bayi yang hidup itu kemudian dapat kembali bersama dengan ibu yang aslinya. Itu terkenal hikmatnya. Kepintaran, kecerdasan Salomo terkenal ke berbagai negeri sampai ke daerah Ethiopia. Di Ethiopia ada seorang ratu, yang di sini dikatakan ratu dari negeri Sheba atau dari Ethiopia. Kemudian ratu ini setelah dia mendengar kabar tentang kecerdasan Salomo, aku mau datang menemui Raja Salomo di istananya. Jauh-jauh membawa segala rempah-rempah, emas, pasukan yang banyak. Kemudian datanglah Ratu Negeri Sheba ini menjumpai Salomo. "Hai Raja Salomo, aku ingin menguji kepintaranmu, kecerdasanmu, hikmatmu. Aku menyiapkan banyak teka-teki. Apakah engkau bisa menjawabnya?"
Ratu negeri Syeba ini kemudian menyampaikan berbagai teka-teki persoalan. Tetapi dengan hikmat dari Tuhan, Salomo bisa menyelesaikan, bisa kemudian memecahkan berbagai teka-teki permasalahan kasus yang disampaikan. Ratu negeri Syeba kagum betapa hebatnya, pintarnya Raja Salomo itu. Tapi kembali Raja Salomo menyampaikan itu semua adalah hikmat, kecerdasan, kepintaran dari Tuhan, bukan dari dalam dirinya. Ratu negeri Syeba semakin kagum, udah orangnya pintar. Raja baru ini raja yang pintar, mengandalkan Tuhan, ya. Dan kemudian juga orang-orang yang melayani Raja Salomo ini juga rapih, melayani dengan baik. Ratu negeri Syeba kagum sama Salomo. Dan kemudian Salomo juga mengingatkan bahwa ini semua adalah karena pertolongan Tuhan, hikmat dari Tuhan yang memampukan Salomo sebagai raja yang baru bisa melayani dan memimpin. Nah, adik-adik, dari situ kita melihat ya bahwa Salomo dikenal sebagai raja baru yang rendah hati. Dia tidak sombong. Ketika istananya bagus, para pelayan melayani dengan baik, dirinya cerdas, dirinya pintar, bisa mengatasi berbagai teka-teki dan persoalan. Raja Salomo rendah hati. Raja Salomo dia kemudian ya dikenal menjadi raja yang berhikmat, yang mengandalkan Tuhan. Raja Salomo menyadari bahwa kepintarannya itu adalah datangnya dari Tuhan. Tapi adik-adik, apakah Raja Salomo selanjutnya rendah hati dan hidup di dalam jalan Tuhan? Tidak, adik-adik. Ketika Raja Salomo pernah sukses, dia pernah berjaya, ya. Tetapi kemudian karena dia kemudian sudah lama-kelamaan dia serong hatinya karena ada begitu banyak istri-istri yang baru, akhirnya kemudian Salomo melakukan apa yang tidak baik di mata Tuhan. Salomo pada akhir di hari tuanya kemudian dia menyerongkan hatinya dengan beribadah kepada Tuhan yang lain. Dan kemudian apa yang terjadi setelah Raja Salomo wafat, kemudian kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Waduh, bagaimana ya? Dari sini kita bisa melihat ya, ketika Raja Salomo rendah hati, dia tidak sombong, kemewahannya berasal dari Tuhan, kecerdasannya berasal dari Tuhan, maka Tuhan memberkati Salomo. Tetapi ketika Raja Salomo melupakan Tuhan, maka Raja Salomo kemudian selanjutnya hidup di dalam kehidupan yang jauh dari Tuhan. Adik-adik, kita bisa melihat ya bagaimana kecerdasan, kepintaran itu berasal dari Tuhan. Kita tidak boleh menjadi pribadi yang sombong, tinggi hati. Kepintaran kita pun adalah berasal dari Tuhan. Betul ada begitu banyak hal yang kita tidak tahu akan masa depan kita, tapi kita mau rendah hati bahwa kita bisa mengatasi segala permasalahan karena pertolongan Tuhan. Kepintaran kita pun asalnya dari Tuhan. Nih, kakak punya sebuah cerita. Ini kisah nyata loh. Ada seorang bule ya, dia datang ke India. Si bule ini orang Inggris gitu ya, datang ke India, kemudian dia hendak berbisnis, bekerja. Setelah pekerjaannya selesai, dia harus segera kembali ke asalnya, ke Inggris. Dan kemudian dia panggil supir taksi. Taksi, sini. Segera ya, antarkan saya ke bandara. Dalam setengah jam, kita harus sampai di bandara. Kalau tidak, kita bisa terlambat. Dan saya tidak bisa naik pesawat untuk kembali ke Inggris. Kata supir taksi, siap. Tapi apa yang terjadi? Supir taksi ini ya ternyata tidak tahu jalan dengan baik. Supir taksi ini kemudian berputar-putar dan kemudian si bule Inggris dia tahu, wah ini bakal terlambat nih. Yang tadinya harusnya setengah jam sampai di bandara, 1 jam sampai di bandara. Ya, marah-marah.
dasar kamu supir taksi. Dan mereka sampai di bandara, ya, keluar dari bandara, tuh lihat, pesawat saya sudah mulai terbang tinggi. Terbang. Kemudian bule ini terus memarahi, dasar kamu ya, dasar supir taksi kurang pintar. Supir taksi tidak pintar, tidak seperti saya yang pintar. Kalau kamu begini kan saya jadi terlambat. Kamu ini bodoh. Waduh, jadi si bule ini kemudian memarah-marahi. Nah, apa yang terjadi adik-adik kemudian? Ketika mereka masih bersama-sama, si bule ini sama si taksi, supir taksi itu lihat pesawatnya terbang tinggi. Tetapi apa yang terjadi? Pelan-pelan pesawatnya turun, jatuh dan meledak. Si bule tadi masih bersama dengan supir taksi itu. Sekarang yang tadinya marah-marah berubah menjadi apa? Supir taksi, karena kebodohanmu hidupku jadi selamat. Coba kalau kamu tadi antar aku naik pesawat dengan segera, saya bisa terlambat. Saya bisa ikut dalam kecelakaan tersebut. Tapi karena kamu kurang pintar, saya terselamatkan oleh kamu. Saya sekarang menjadi selamat. Sekarang saya minta maaf dan berterima kasih kamu sudah menyelamatkan hidup saya. Nah, dari sini si bule tadi menyadari saya tidak boleh dengan kepintaran saya, kesombongan saya merendahkan orang lain. Tidak boleh. Tapi bukan berarti lewat cerita itu kemudian kita tidak boleh menjadi orang yang pintar. Bukan itu maksudnya adik-adik. Tapi ketika kita merasa pintar, kita tetap harus rendah hati dan tidak boleh sombong. Bisa saja ketika apa yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, dengan kerendahan hati, Tuhanlah yang akan menolong kita. Adik-adik, dalam menyambut tahun yang baru, yang kita tidak tahu banyak hal yang dapat terjadi, dalam menyambut tahun pelajaran yang baru, yang kita pun juga tidak tahu, bisa bertambah berat. Kita bisa khawatir dan cemas. Tapi ada satu lagu yang mengingatkan kita agar kita tetap yakin akan kasih Tuhan yang memelihara dan berjalan bersama dengan kita di tengah sesuatu yang tidak pasti. Lagu tersebut adalah dari NKB nomor 49 yang berjudul Tuhan yang Pegang. Lagunya begini. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Adik-adik, tentu masa yang akan datang kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tapi kita mau belajar dari kisah Salomo yang di awal karirnya rendah hati. Bahwa Tuhan menolong, bahwa kecerdasan kita terbatas. Dan Tuhanlah yang akan memberi hikmat kepada kita dalam menyambut tahun yang baru dengan segala berbagai tantangan yang baru dengan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, sekarang mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan, kami hendak berdoa untuk kesehatan setiap kami. Tuhanlah yang memberikan kami kesehatan, baik siswa-siswi, guru dan karyawan dan orang tua. Berkati kami dalam memasuki tahun pelajaran yang baru dengan hikmat dari Tuhan. Tuhan memberkati pemerintah agar tetap aman. Dan Tuhan kiranya kami hendak berdoa kiranya wabah COVID-19 segera berakhir.
Berkati kami ya Tuhan dalam tahun pelajaran yang baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan kini adik-adik terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.